biologi. Namun seperti biasa tetap yang pertama itu adalah kita menyerahkan segala aktivitas kita di dalam tangan pengasih Sang Maha Kuasa. Sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi selidiki tiga ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Bapak, terima kasih Bapak menolong kami dari rumah perjalanan hingga sampai di tempat ini. Kami tahu Tuhan itu bukan karena hebatnya kami, tapi hanya karena belas kasihan dan kemenangan. Ya Bapak, hanya doa anak Yesus singkat dan nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita lagi semangat pagi ini, kita menyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional. Harapkan penyanyinya sesuai dengan partitur notnya ya. Baik, itu aja semuanya itu berdiri. Siap, Bu. Mulai dari Belinda Jendroto, German Lawala, Feni Krisnia, Meriani Waru, apa namanya itu nak? Cantikkah gambar itu? Cantik. Ada warna pinknya, ada warna birunya ya. Ya. Sengaja ibu ambil karena biasanya perempuan suka yang pink, yang laki-laki suka yang biru. Oke, gambar itu udah pernah kalian lihat? Sudah, Bu. Itu gambar apa? Gambar sperma dan telur. Yes. Itu adalah gambar dua sel. Sel sperma dan sel telur. Dia ukurannya sangat kecil. Tahukah kalian bahwa kita itu berasal dari dua sel yang sangat kecil? Ya, nah, jadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, siswa atau anak-anak ibu semua mampu menganalisis proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Kemudian dapat menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti biasa, kembali bentuk kelompokmu 2 menit. Kemudian LKPD sudah dibagikan tadi. Berikutnya bahan ajarnya ada di meja di depan. Silakan diambil satu-satu orang. Oke, silakan bentuk kelompoknya dengan tertib. Baik, buka LKPD yang semalam diberikan. Itu di LKPD halaman pertama. Setiap kelompok ibu kasih waktu 5 menit saja. Nah, coba kalian pikirkan. Apakah tahap awal dari pertumbuhan dan perkembangan pada hewan? Ada semua ya. Oke, kami akan menjawab apakah tahap awal pertumbuhan dan perkembangan pada hewan vertebrata yaitu tahap awalnya yaitu pembentukan zigot.
Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan diawali dengan fase embrionik, di mana zigot terbentuk dan memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Pada fase ini akan terjadi tahap yang disebut dengan pembelahan atau kleafat, gastrula, dan organogenesis. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Sambil diperhatikan videonya, buka LKPD-nya ya nak, biar sekalian bisa lebih terfokus untuk menjawab langkah-langkah dari LKPD. Yaitu fase embrionik dan juga fase pasca embrionik. Nah, namun untuk video materi ini kita hanya akan membahas satu fase saja ya, yaitu fase embrionik. Nah, untuk fase pasca embrionik kita akan bahas di materi berikutnya. Baik, langsung saja mari kita belajar. Fase embrionik pada pertumbuhan dan perkembangan hewan itu terdiri dari beberapa tahapan, yaitu meliputi morulasi, gastrulasi, gastrulasi, dan juga organogenesis. Perhatikannya. Metamorfosis. Metamorfosis ini berasal dari kata meta yang artinya berubah dan morf yang artinya bentuk. Dengan kata lain, metamorfosis dapat diartikan sebagai rangkaian perubahan bentuk tubuh pada hewan dalam satu siklus hidupnya, dari telur sampai nantinya menjadi individu dewasa. Nah sob, metamorfosis ini terjadi di beberapa hewan, terutama pada serangga dan juga katak biasanya. Fase embrionik adalah fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai menjadi embrio. Hal ini terjadi karena adanya pembelahan secara mitosis dan terjadi sebelum menetas atau lahir. Sedangkan fase pasca embrionik adalah pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai sejak lahir atau menetas hingga dewasa. Semua anggota tubuh mengalami pertumbuhan dan berkembang. Oke, terima kasih kelompok gastrula, berarti sudah dipahami. Kita tepuk tangan dulu ya. Oke. Pada fase pasca embrionik terjadi metamorfosis yang terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Terima kasih. Di perkembangbiakan hewan di fase embrionik adalah perkembangbiakan dalam terbentuknya atau belum dilahirkan atau sebelum menetas. Sedangkan perkembangbiakan hewan di fase pasca embrionik adalah perkembangan setelah dilahirkan atau setelah menetas. Nah, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah. Apa contoh metamorfosis sempurna tadi? Kenapa dia metamorfosis sempurna? Dia memiliki tahap apa itu tadi? Sepupa. Jadi berubah bentuk dari telur menjadi larva ular. Terus pupa, baru nanti menjadi pupa. Pupa itu kepompong. Baru menjadi imago atau suku. Jadi kalau dia tidak sempurna, itu dia dari telur langsung menetas jadi hewan ternak. Ya, namanya nimfa. Oke, kita lanjutkan ke faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa hormon itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, di mana saat itu kita mempelajari hormon yang berfungsi dalam metamorfosis kupu-kupu dan juga katak. Hormon itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, mendorong pertumbuhan tulang dan juga otot. Sementara itu, untuk hormon tiroid itu akan mendorong pertumbuhan dengan cara menstimulasi metabolisme untuk menyediakan energi pertumbuhan. Membutuhkan cahaya matahari untuk mendapatkan vitamin D. Jadi, cahaya matahari itu akan mendorong provitamin D yang berada di dalam epidermis kulit menjadi vitamin D yang bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Faktor eksternal berupa suhu lingkungan dan pemanasan global itu akan membahayakan populasi berbagai. Oke, contoh lain, pengaruh suhu yang kedua adalah mempengaruhi perkembangan larva dan juga pupa. Contohnya pada nengat. Salah satu jenis nengat itu hanya dapat berkembang dengan baik menjadi nengat dewasa di suhu 10-30 derajat Celcius saja. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Namun tadi banyak menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi pada manusia.
Namun tetap aja pada semua makhluk hidup, karena pada penggolongan, pembagian dari makhluk hidup, manusia ini memang masuk di kategori hewan atau tumbuhan? Hewan. Hanya banyak yang memiliki ciri khas yang sama dengan makhluk hidup yang lain. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan yaitu faktor internal. Salah satunya adalah gen dan hormon. Ini juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Dan yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu nutrisi, sinar matahari, suhu, air, dan kelembaban. Ini semua yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Oke, baik. Terima kasih, anak. Amatilah gambar berikut, analisis setiap tahap yang terjadi pada gambar di bawah ini. Tahap awal pertama yaitu zigot yang terjadi atas peleburan sel antara sel sperma dan sel telur. Terus beberapa saat kemudian zigot membelah, yaitu terbentuknya lah morula. Morula standar sel dalam pembelahan. Morula ini harus mencukupi sekitar 16 sampai 64 sel baru disebut dengan morula. Morula juga tidak ada penambahan sel karena ada dinding yang menghalangi penambahan sel. Terus pada hari berikutnya membentuk blastula, yaitu sekumpulan morula yang bentuknya besar dari morula, yaitu setelah beberapa saat lagi terus membentuk blastula, yaitu ada beberapa lapisan yang menyusun setiap sel-sel tersebut. Yaitu melalui tahap telur, larva, pupa, dan dimati. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu kita telah melihat tadi di video seperti pada belalang yang pertama menjadi telur dan menetas menjadi individu baru yang sama seperti induk. Oke, good. Berikan tepuk tangan dulu. Berarti tadi ada kesimpulannya bahwa dia kalau dia sempurna berarti memiliki tahap-tahap melalui fase pupa, di mana dia akan mempersiapkan dirinya menjadi kuku. Sedangkan kalau dia yang tidak sempurna, bisa dia menetas langsung menjadi individu kecil yang sama dengan induknya. Mencari dan menemukan, ya, dicari dulu baru ditemukan. Setelah dicari contoh hewan yang mengalami metamorfosis yang ada di lingkungan kita itu. Jadi ibu berikan sedikit video nanti kan. Minggu depan pekerjaan kita adalah membuat gambar, ya kan? Membuat skema. Harapan ibu materi ini, pelajaran ini benar-benar bermanfaat buat kamu. Karena ini sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Inilah enaknya belajar biologi. Karena sering kita temui. Jadi bisa juga berbagi kita dengan orang lain mengenai pengetahuan yang kita dapat. Ibu tetap bertanya, bagaimana senang belajar biologi? Harapan kita, kegiatan ini terus berlanjut. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas doa-Nya, teman-teman yang sudah berdoa Tuhan. Tuhan memberkati kami dari tadi pagi hingga pada saat ini. Tuhan memberikan kami kesehatan dan kekuatan Tuhan, sehingga kami bisa menyelesaikan proses belajar mengajar kami. Tuhan, semoga yang menjadi ajaran yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu kami, tenang dalam hati kami, akan menjadi bekal untuk di proses belajar selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami siap melanjutkan proses belajar kami selanjutnya. Kami serta tangan-Mu, kami sudah berdoa dan mengucapkan